warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Hidayani. Saya mahasiswa dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang fase penulisan ya. Pada fase penulisan itu terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah pra penulisan, yang kedua adalah pasca penulisan. Yang kedua adalah penulisannya, dan yang ketiga adalah pasca penulisan nih. Dalam tahap yang pertama yaitu tahap pra penulisan itu terdapat 4 tahap. Nanti saya akan jelaskan ya. Dan pada tahap ini pada tahap ini pra penulisan ini biasanya penulis itu adalah mempersiapkan apa yang hendak kita tulis, atau disebut juga ini fase pemanasan ya kalau dalam olahraga. Nah, juga dalam menulis juga nih, penulis juga harus pemanasan, yaitu dalam pemanasannya itu berada dalam fase pra penulisan. Nih, menurut Roth dan Gill pada 1986, tahap ini merupakan tahap menentukan, mencari, dan mengingat kembali pengetahuan atau pengalaman yang diperoleh yang diperlukan penulis. Tujuannya adalah untuk mengembangkan isi serta mencari kemungkinan yang lain dalam penulisan, sehingga apa yang ditulis dapat disajikan dengan baik. Jadi seperti itu ya. Menurut mereka itu di sini adalah tahapan untuk mencari, menentukan, dan mengingatkan kembali pengetahuan, untuk jadi mengingat kembali pengalaman juga yang diperoleh penulis hendak untuk dituangkan ke dalam tulisan. Pada fase penulisan ini terdapat aktivitas memilih topik nih. Tentu saja. Jadi pada fase ini adalah memilih topik, juga menetapkan tujuan dan sasaran. Jadi yang tadi saya sebutkan ada 4 tahap nih. 4 tahap ini, yang pertama itu menentukan topik ya. Yang pertama menentukan topik. Tentu saja dalam ingin memulai membuat karangan atau tulisan itu, pertama kita harus menentukan topik ya. Topik dengan judul itu berbeda ya. Kalau judul itu bisa belakangan, kalau topik itu harus di awal. Kenapa? Agar terkonsep kita ingin membuat topik ini ya. Topik seperti apa yang akan kita buat, topik yang seperti apa. Nah, ketika kita sudah memilih topik nih, baru kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Dan dalam memperoleh topik, biasanya terdapat masalah nih. Nah, masalah yang sering muncul saat menentukan topik itu biasanya ada yang pertama adalah terlalu banyak topik nih. Jadi kita kebingungan mau topik apa sih yang akan kita tuangkan dalam karangan ini, topik yang seperti apa. Nah, dan yang kedua itu masalahnya tidak memiliki ide sama sekali. Nah, tidak memiliki ide sama sekali itu berarti daya kreativitas penulis itu kurang ya. Jadi untuk menemukan ide-ide itu, kita bisa mencari ide itu dengan cara sering membaca juga ya, membaca karangan-karangan orang lain atau jurnal ataupun apa. Ketika kita banyak membaca, maka ide-ide kita pun akan banyak. Jadi untuk mengatasi masalah kekurangan ide atau tidak memiliki ide sama sekali itu, solusinya adalah banyak-banyak membaca. Iqra. Dan yang ketiga itu masalah yang sering dihadapi itu tuh dalam menentukan topik itu adalah terlalu ambisius. Jadi terlalu ambisi mungkin ya. Jadi terlalu kepengen binget tapi ambisius. Jadi jangan seperti itu ya. Usahakan memilih topik itu istiqomah satu aja. Nah, yang selanjutnya itu adalah tahap kedua ya. Tahap kedua yaitu mempertimbangkan maksud dan tujuan penulisan. Setelah mendapatkan topik yang tepat, langkah selanjutnya adalah menentukan maksud dan tujuan penulis. Nah, dalam ini menentukan apa yang hendak dicapai dan diharapkan penulis dalam tulisan yang hendak disusunnya. Jadi
tulisan itu tujuannya untuk apa nih? Ada beberapa tujuan orang menulis, antara lain yaitu menceritakan peristiwa, tentu saja memberikan penjelasan dan pengarahan. Biasanya itu tujuannya ya, kebanyakannya, dan meyakinkan dan merangkum. Tanpa mengetahui tujuan menulis, tentu saja tidak mungkin sebuah tulisan tersebut dapat diarahkan dengan baik. Tanpa mengetahui tujuan, tanpa arah, bingung ya kayaknya, seperti hidup tanpa tujuan itu ya. Apa sih tujuan kamu untuk hidup itu, motivasi? Nah, seperti itulah, tuangkan kepada nulis tujuan untuk kamu menulis itu apa gitu. Seperti itu, menyampaikan peristiwa lah, atau memberikan informasi apalah gitu ya. Jadi harus jelas ya. Tujuan penulisan perlu diperhatikan selama penulisan berlangsung agar misi karangan dapat disampaikan dengan baik. Jadi itu kalau kita tujuannya untuk menceritakan peristiwa, fokuslah ya. Jadi agar peristiwa itu tersampaikan dengan baik ya dalam karangan tersebut. Dan yang ketiga ini adalah memperhatikan sasaran karangan, atau sasaran karangan itu pembacanya. Jadi siapa sih yang akan kita sasarkan, sasaran kita itu siapa sih? Biasanya nih, dalam menentukan atau memperhatikan sasaran kerangka atau pembaca, agar tulisan kita dapat dibaca dan direspon orang lain, kita harus memperhatikan level pendidikan, terus status sosial, tingkat pengalaman, pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan pembaca. Jadi kita juga sebelum menulis itu harus memperhatikan sasaran kita. Nih, sasaran kita untuk menulis ini sasarannya kepada siapa ya? Contoh, kalau ke dalam dunia pendidikan, level pendidikan apakah SMP, MTS, atau perguruan tinggi, atau SMA kah? Nah, kita harus memperhatikan itu juga ya. Jadi agar lebih menarik gitu, jadi pas kepada tepat sasaran. Dan yang selanjutnya yaitu dalam memperhatikan sasaran nih, menurut Britton dalam Tomkins pada tahun 1975 dan Hoskisson menyatakan bahwa keberhasilan menulis dipengaruhi oleh ketepatan pemahaman penulis terhadap pembaca tulisannya. Tentu saja, jadi ketepatan kita untuk menulis nih, ketepatan kita, sasaran kita ini untuk siapa, maka akan menentukan keberhasilan ya. Jadi tepat sasaran. Kita menulis ini untuk pendidikan setara mahasiswa atau perguruan tinggi, maka ketika dibaca oleh perguruan tinggi, kalau mahasiswa, maka itu kan dinyatakan tetap berhasil ya. Seperti itu. Tidak mungkin kan sasarannya anak SD yang membaca anak SMA, atau sasarannya anak SMA yang membaca anak SD. Itu tidak mungkin ya. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah mengumpulkan informasi pendukung. Ketika kita akan menulis, kita tidak selalu memiliki bahan dan informasi yang benar, siap, dan lengkap. Itulah sebabnya sebelum menulis kita perlu mengumpulkan dan memilih informasi yang dapat mendukung, memperkaya, memperluas, dan mendalami isi tulisan. Tentu saja ya. Jadi bukan hanya bukan hanya menentukan tepat sasaran, tapi kita harus mengumpulkan informasi juga ya. Jadi untuk memperluas dan memperkaya, memperdalam isi karangan kita. Nah, berlanjut kepada subtopik yang kedua, yaitu tahap penulisan nih. Pada tahap penulisan ini sangat diperlukan adanya konsentrasi penuh terhadap dari penulisnya. Jadi konsentrasi yang dituangkan itu harus penuh, dan konsentrasi itu bisa dituangkan terhadap satu gagasan pokok tulisan ya. Jadi kita harus fokuskan ini terhadap gagasan pokok tulisan. Yang kedua adalah terhadap tujuan tulisan, dan yang ketiga terhadap kriteria calon pembaca, dan keempat adalah terhadap kriteria penerbitan. Jadi kita harus berkonsentrasi kepada yang keempat itu ya. Dan yang subtopik yang ketiga adalah
tahapan pasca penulisan. Nih dalam tahapan pasca penulisan ini, balik lagi ke tahap penulisan. Dalam tahapan penulisan ini, jadi kita menuangkan ide-ide yang tadi sudah ada dalam pra penulisan, tahapan-tahapan persiapan yang sudah disiapkan itu kita tuangkan dalam penulisan. Dari kita tulis isi karangan atau tulisan yang akan kita buat itu ditulis di sini ya, dibuat di sini maksudnya di tahap penulisan. Dan yang selanjutnya adalah tahapan pasca penulisan. Nih, setelah pasca penulisan, tentunya adalah pasca penulisan. Dalam pasca penulisan itu ada 2 poin ya. Yang pertama penyuntingan, dan yang ketiga adalah penulisan naskah jadi. Jadi yang dimaksud dengan penyuntingan itu adalah ketika kita sudah selesai untuk menulis, kita tidak langsung diterbitkan, kita harus kaji lagi, disunting lagi. Nih ada kata-kata yang kurang tepat atau adalah kata-kata yang typo, kata bahasa orang-orang sekarang mah ya. Biar jadi nanti terorganisir susunan kata-katanya. Jadi dalam tahap penyuntingan ini, biasanya penyuntingan ini pun tidak satu kali, tidak dianjurkan satu kali, harus beberapa kali. Jadi ketika selesai itu kita sunting, lalu selesai sunting kita sunting lagi, biasanya minimal 3 kali lah menurut saya ya untuk penyuntingan, biar jadi hasil karya kita itu the best lah, terbaik ya, bukan the best, jadi perfect ya, seperti itu. Setelah penyuntingan itu penuliskan naskah jadi. Jadi setelah menulis itu kan penyuntingan itu kita acak-acakan nih, kita disunting. Nah ketika sudah selesai disunting, fix kita tidak ada lagi yang salah, baru kita tuliskan naskah jadi untuk diterbitkan. Seperti itulah. Jadi pada pra penulisan itu ada 3 tahap. Pada pasca penulisan ada 2 tahap, yaitu penyuntingan dan penulisan naskah jadi. Dalam rangkuman yang tadi, yang tahap pertama itu pra penulisan, itu adalah ada 4 topik, yaitu menentukan topik, 2 mempertimbangkan maksud dan tujuan penulis, yang ketiga memperhatikan dan sasaran karangan atau pembaca, yang keempat mengumpulkan informasi pendukung. Dan kepada yang tahap penulisan, tahap ini kita sudah dapat mulai menulis ya, jadi memberikan hal-hal, yaitu awal karangan, isi karangan, akhir karangan. Jadi kita harus diperhatikan dalam tahapan penulisan. Pada tahap pasca penulis kita harus menyunting dan melakukan penulisan naskah jadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi saya terutama, dan bagi penonton atau yang menyimak video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.